sangat luar biasa. Hadiahnya cukup untuk seluruh umatnya. Ya, siapa mau ngambil oleh-oleh ini maka tegakkan solat. Ya. Kau tak mampu berdiri duduk, kau tak mampu duduk baring, kau tak mampu baring terkelip-kelip ya lah mata. Ya. Nah, seperti itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Surya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Devam Persetio di program terbaru yaitu Ngaji Bareng Ustadz. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini ya kita dapat bermuajah kembali. Insya Allah di program ini kita akan membahas seputar keislaman dan insya Allah bagi para pendengar, sahabat Surya yang melihat atau menyaksikan video ini akan menambah wawasan kalian semuanya, terutama di bidang keislaman. Dan insya Allah yang awalnya belum tahu akan menjadi tahu, dan akhirnya yang awalnya hanya mendengarkan saja, insya Allah bisa menyampaikan, insya Allah. Baik, di kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan dosen AIK di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Ustadz ya. Beliau juga merupakan dai ya. Jadi sahabat Surya yang sering mengikuti kajian-kajian majelis insya Allah sudah kenal dengan beliau. Beliau ada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hermanto MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Berkat doanya. Belakangan ini kesibukannya apa Ustadz? Ya, seperti biasa mengajar walaupun sekarang masih mengajar daring. Daring Ustadz ya? Ya, dalam jaringan. Oh iya betul-betul. Belum luring. Mahasiswa juga masih daring Ustadz ya? Masih daring. Ya. Oh kan, berarti situasinya masih sama Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu Ustadz ya. Amin, jadi ya Rabbal keadaan kita juga bisa kegiatan kita sudah bisa normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Hermanto. Mudah-mudahan sahabat Surya bisa mendengarkan dengan baik ya dan mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Hermanto. Kepada beliau Ustadz Hermanto dipersilakan. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah sahabat Surya. Sahabat Surya. Sahabat Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum dan antuna berada ya. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk menyampaikan sebuah kajian atau pembelajaran seputar agama ya. Kita hubungkan dengan momentum ya yang dekat, yang sangat dekat saat ini, yang sebagaimana dikenal di masyarakat kita ya di Indonesia ini, bulan Rajab ini adalah bulan yang mana di dalamnya ada peristiwa ya yang bersejarah, dan bulan Rajab ini sendiri adalah merupakan salah satu bulan ya di antara bulan-bulan yang haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Nah, 4 bulan di antaranya adalah bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab Mudhar namanya.
3 bulan mutataliyat, ya, 3 bulan mutataliyat, 1 bulannya tersendiri. Nah, bulan yang tersendiri, bulan haram yang tersendiri ini ada bulan Rajab. Tetapi kita bukan pada bulannya, tapi kita mengambil sebuah peristiwa, ya, sebuah peristiwa yang biasa di Indonesia ini, ya. Tapi dalam konteks ini kita membahas daripada majelis keilmuannya, ya, yaitu ada peristiwa. Dan peristiwa ini adalah peristiwa keimanan, perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya. Nah, ini tidak boleh dibantah karena peristiwa ini ada disebutkan langsung di dalam Al-Quran. Ya, ada disebutkan langsung, bahkan dijadikan nama, salah satu nama surah dalam Al-Quran. Mengingkari peristiwa ini sama dengan kufur. Ya, mengingkari peristiwa ini sama dengan kufur. Maka oleh karena itu pentingnya peristiwa ini, sahabat Surya sekalian, maka kita jadi tuntutan bagi kita untuk memahami peristiwa ini sehingga menjadi sebuah keyakinan yang kokoh, keyakinan yang tidak terbantahkan oleh argumentasi manapun. Ya, karena saat ini begitu banyak orang-orang yang baik di luar Islam maupun di dalam Islam yang meragukan perjalanan spiritual Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, jadi peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa keimanan yang harus kita yakini dengan keimanan, ya, harus kita yakini dengan keimanan seutuhnya. Mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj sama dengan kufur karena ada di dalam ayat Al-Quran dan kita tidak boleh beriman hanya pada satu ayat dan ingkar pada ayat yang lain, itu tidak boleh, ya. Maka kita coba secara sederhana untuk belajar memahami peristiwa perjalanan spiritual Rasulullah SAW yang ini merupakan bagian daripada keimanan kita, ya, dan beriman pada yang gaib ini salah satu keimanan daripada yang gaib. Gaibnya satu, ya, karena kita tidak melihat langsung, kita tidak melihat langsung peristiwa ini, ya, dan kejadian ini bukan pada masa kita, maka ini termasuk peristiwa yang gaib yang harus kita imani. Maka oleh karena itu kalau kita masuk pada pembahasan Isra wal Mi'raj, ayat yang sangat terkenal sekali itu adalah surah Al-Isra ayat 1, ya. Kita menarik, ya, menarik perhatian kita gimana Allah Subhanahu wa taala memulai, ya, memberitakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini dengan kalimat subhanalladzi. Kalimat subhan. Ya, ada zikir, ya, sahabat Surya dimanapun Anda berada, ada subhanallah. Subhanallah itu kan artinya maha suci Allah. Kapan zikir ini pantas atau cocok kita ucapkan? Kalau kita turun dari tempat ketinggian, nah itu kita disunnahkan mengucapkan subhanallah untuk mensucikan Allah dari kerendahan. Kalau ketika nanjak, naik tangga sekolah misalnya, tangga kelas, kan, itu Allahu Akbar. Tapi kalau turun ke tangga atau turun ke lantai 1 dari lantai 2, ketika turun tangga itu kita disunnahkan mengucapkan subhanallah. Kenapa? Untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan. Atau melihat perbuatan perilaku manusia yang syirik atau musyrik, berbuat kesyirikan, maka kita dianjurkan oleh Allah untuk mengucapkan subhanallah untuk mensucikan Allah daripada kesyirikan tersebut. Atau disunnahkan juga kita mengucapkan subhanallah ini melihat sebuah kejadian atau mendengar sebuah kejadian yang mana kejadian itu secara akal sulit kita terima, tapi nyata adanya. Misal kita melihat gunung, di gunung itu, di puncaknya itu muncul air. Padahal hukum air itu kan dari atas ke bawah, ya. Tapi kok naik ke atas gitu. Kita saking takjubnya, selain Masya Allah, kita juga katakan Subhanallah. Karena barangkali terlintas di pikiran kita, rasa tak mungkin. Tapi ketika kita mengucapkan Subhanallah, maka terhindarlah kalimat tak mungkin itu kalau Allah sudah berkehendak. Nah, sahabat Surya yang rahmati Allah, ayat tentang Isra wal Mi'raj pun, ya, itu dimulai dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah mulai membuka
masuk pintu pemahaman Isra wal Mi'raj ini dengan kalimat subhan. Maksudnya apa? Sucikan. Ya, maha suci Tuhan, yaitu Allah SWT yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya agar kami menunjukkan kepada Muhammad SAW tersebut bagian daripada ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami. Ya, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya apa? Nah, perbuatan ini harus kita yakini satu, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan Rasulullah. Ya, ketika ini sudah perbuatan Allah, jangan sampai kita terpikir tak mungkin. Jangan sampai kita berpikir tak mungkin. Ini mukjizat Rasulullah. Nah, mari kita ambil sejarah sebelum Rasulullah. Berapa banyak kejadian secara akal tak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak jadi mungkin. Misalnya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud dan bala tentaranya lah ya, konco-konconya ya ke dalam api unggun yang sangat besar sekali. Dan dilempar itu pakai senjata alat menzanik namanya, pakai ketepel itu. Saking besarnya dan panasnya api tersebut tidak bisa didekati. Akhirnya Nabi Ibrahim dilempar bukan pakai pegang kaki, pegang tangan, tapi pakai alat menzanik. Ketika sampai masuk dalam api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Lalu Allah SWT berfirman kepada api, qulna ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Maka api hukum asalnya adalah membakar, tapi Nabi Ibrahim menjadi kedinginan. Nah, ini tak mungkin bagi kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Nah, yang kedua, tongkat Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan sehingga menjadi jalan yang sangat lebar dan panjang sampai ke tepian lautan berikutnya, ya. Padahal hukum air itu, ya, tidak bisa diputuskan. Ada bahasa orang tua kita dulu-dulu ya, kalau kita di kampung tak putus air di tetak. Itu kan pakai apapun dia kan tak bisa putus. Tetapi kehendak Allah SWT bisa terbelah air tersebut. Nah, begitupun kejadian Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra wal Mi'raj bagi orang-orang yang tidak percaya pasti tidak mungkin, karena perjalanan mereka biasanya dari Mekah menuju Palestina itu menempuh waktu sampai berbulan. Tapi kok Nabi Muhammad hanya semalam. Kan tak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya, yang kita kenal dengan kendaraan bernama buruk, ya. Buruk yang mana buruk ini kan kalau ditarik dari akar kata barkun, kilat, ya kan? Artinya cahaya, ya. Gimana kecepatan kendaraan yang disediakan oleh Allah SWT itu secepat dan bahkan lebih cepat daripada cahaya atau secepat kilat kata orang itu kan. Jadi sangat mungkin sekali bagi Allah SWT. Maka oleh karena itu mari bersama-sama sahabat Surya, ya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini dimulai dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya apa? Dimulai dengan kalimat subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maksudnya ketika ini sudah menjadi perbuatan dan ketentuan Allah, jangan sekali-kali berpikir tak mungkin. Ini maka iman kita harus tunduk di sini. Ini perbuatan Allah SWT. Ini perbuatan Allah yang memperjalankan hambanya. Yang mana peristiwa sebelum diperjalankannya Rasulullah tersebut, Rasulullah bersaksi, ya, ketika aku berada di Hatim. Hatim itu Hijr Ismail, yang kalau antum lihat Ka'bah itu ada kotak 4, kemudian di sampingnya itu ada letter U. Nah, di tengah-tengah letter U itu adalah Hijr Ismail. Ketika Rasulullah berada di situ, tiba-tiba datang seseorang, kata Rasulullah, membelah dadaku dan mengeluarkan qalbu, dan dicucilah dengan air yang Allah kehendaki untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat buruk di dalam hati, karena beliau sebagai manusia disucikan oleh Allah dan untuk memberikan kekuatan melihat ayat-ayat Allah yang sangat besar. Loh, tak mungkin lagi, matilah orang. Sekarang dokter tuh mampu mengeluarkan rongga manusia, mampu mengeluarkan jantung dan sebagainya. Kenapa ini perbuatan manusia kita katakan
terheran-heran, tapi ini perbuatan Allah kita katakan tak mungkin. Nah, ini sangat naif sekali. Maka oleh karena itu, mari kita beriman dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ya. Nah, saya kira ini pengantar bagi kita ya. Kata kuncinya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah perbuatan Allah. Ketika Allah sudah berkehendak, ya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, ya cukup mengucapkan jadilah, maka terjadilah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan berpikir sekali-kali. Bagaimanapun orang berargumen tak mungkin, jangan sampai berpikir dan sucikan. Jadi sucikan kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu daripada ketidakmungkinan, ya. Kan ini adalah perbuatan Allah SWT. Ini pengantarnya ya. Jadi seperti itu. Itu sejarah ya. Kira-kira apa lagi? Oke, ini saking asik yang dengar Ustaz ya, Masya Allah. Jadi sahabat Surya, nah itu tadi apa yang disampaikan Ustadz ya, itu mengenai sejarah Isra wal Mi'raj. Jadi sahabat Surya di rumah, tidak ada lagi yang mengatakan bahwa tak mungkin nih, masa Nabi jalan dari mana tadi Ustaz? Iya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, butuh waktu berbulan-bulan. Ya. Itu sangat memungkinkan karena yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat sahabat Surya di rumah, ini adalah pelajaran penting buat kita semua ya. Jadi tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Kun fayakun. Silakan lanjut Ustaz. Sekarang saya ambil gambaran sahabat Surya. Saya ambil permisalan. Andai kata saya berkata demikian, saya dari Pontianak ke Jakarta itu 1 jam saja. 1 jam saja. Tiba-tiba orang bertanya, pakai apa? Jalan kaki. Tak mungkin. Tak mungkin. Kenapa? Karena orang tersebut mengukur perjalanan saya itu dengan kekuatan saya. Tak mungkin. Tapi kalau saya katakan pakai pesawat terbang, oh pantaslah. Jadi dia mengukur perjalanan saya itu dengan kekuatan pesawat terbang. Jadi oh pantaslah 1 jam pakai pesawat. Nah sekarang kalau kita ukur Isra wal Mi'raj ini dengan perbuatan Rasulullah, tak mungkin karena beliau sebagai manusia. Tapi kalau kita katakan ini perbuatan Allah, oh pantaslah. Maka Allah bukalah kalimat ini dengan subhan ya. Jadi maha suci Allah. Maksudnya jangan sekali-kali meragukan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW, kita lanjutkan lagi ya sedikit ya sejarahnya ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa ya, mengimami para nabi dan rasul. Ini kabar gembira, bisyarah, kabar gembira bagi kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau ini adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dan ini kesaksian disampaikan langsung oleh Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah pemimpin anak Adam di hari kiamat nanti ya. Pemimpin anak Adam di hari kiamat nanti ya. Jadi ini kebanggaan bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Jadi di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Disampaikan marhaban bibni salih, Nabi salih. Kemudian disampaikan lagi ke langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, sampai ke langit yang ketiga. Ya, jangan berpikir langit itu kayak kue lapis ya. Jadi seperti itu. Jadi ini jangan sampai seperti itu ya. Karena tingkatan langit itu bukan seperti kue lapis setelah ini, bukan seperti tingkat sekolah kita ini yang Mekah ini bukan ya. Jadi di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi ganteng. Siapa ya Nabi ganteng ya? Nabi Yusuf alaihissalam ya kan? Ya, Nabi ganteng ini, Nabi terganteng ya. Tahulah sejarahnya Nabi Yusuf ini. Tapi sejarah Nabi Yusuf ini sangat penting sekali, bagaimana kekuatan iman Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian bertemu dengan Nabi Idris ya, di langit yang keempat yang kelima bertemu dengan Nabi saudaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah Rasulullah meninggalkan Nabi Musa menangis. Ditanya, kenapa gerangan engkau menangis? Ya Nabi Allah Musa alaihissalam, aku sedih. Ternyata ada Nabi dan Rasul sepeninggalanku yang umatnya jauh lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Allahu Akbar. Ya, jadi alhamdulillah rabbil alamin, nikmatun kubra, nikmat yang sangat besar sekali. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umatnya sangat banyak masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena umat akhir zaman dan Nabiul akhir zaman. Kemudian yang yang berikutnya langit yang ketujuh bertemulah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yaitu kakeknya.
Jadi silsilah Nabi Ibrahim ini sampai kepada silsilah Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur keturunan Ismail alaihissalam, ya. Nah, kemudian Rasulullah menerima langsung di Sidratul Muntaha perintah. Ini dapat hadiah ini. Nah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj hadiahnya sangat luar biasa. Hadiahnya cukup untuk seluruh umatnya. Kalau Rasulullah tidak bawa kurma. Kalau bawa kurma habis untuk keluarganya, ya kan? Nah, adakah kurma? Ada, ya kan? Mungkin ada saja. Bukan bawa apel, bukan bawa anggur, itu kan? Bukan bawa yang lain-lainnya. Kalau bawa seperti jenis makanan yang dibawa oleh Rasulullah nih, kebawa makanan nih dari Sidratul Muntaha itu kan, ya. Habis. Tidak ada umat yang berikutnya, tidak ada. Tapi ada satu hadiah atau oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat. Ini luar biasa ini. Sehingga oleh-oleh ini siapapun umat beliau, ya, dan menjadi ciri khas, ya, umat beliau, ya, yaitu siapapun menegakkan salat ini, insya Allah, ya, akan menjadi umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT di hari kiamat nanti melalui Rasulullah SAW. Dan ini menjadi pondasi di antara pondasi agama Islam, ya, atau kita kenal dengan rukun rukun Islam yang kedua, ya. Kawan-kawan rahmati Allah SWT, saya kasih gambaran saja ya. Solat ini sangat penting bagi kita. Bahkan seluruh perintah-perintah dari Allah itu diturunkan melalui wahyu. Perintah zakat, perintah haji, perintah puasa itu pakai wahyu. Tapi ketika perintah solat, langsung Rasulullah mengambil langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya solat ini. Dan solat ini menjadi pembeda antara iman dengan kufur dan musyrik, dengan kesyirikan, ya. Jadi pembeda antara orang beriman dengan orang kafir dan orang-orang musyrik adalah solat. Kalau dah meninggalkan solat, berarti tidak bisa dibedakan mana yang beriman, mana yang tidak. Ya, saya kasih gambaran sederhana, kawan-kawan. Orang anggap kalau udah masuk Islam itu syahadat ya cukup lah. Apalagi kita yang lahir baru ngeak saja udah Islam, ya. Itu ya. Seperti itu, lahir. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah lahir dari rahim seorang perempuan atau seorang ibu yang sudah muslimah. Alhamdulillah, ya kan? Tetapi apakah cukup tanpa dibuktikan dengan solat? Tidak cukup. Ini ada gambaran yang saya kasih contoh, ya. Ini contoh sederhana saya ambil tisu lah, ya. Silakan, anggap sajalah ini Islam yang kita genggam, ya. Ini Islam yang kita genggam. Kita genggam Islam dengan rukun Islam yang 5 ini. Ketika kita tidak haji karena kita tak berduit, ya kan? Tak berduit ni, perhatikan sahabat Surya. Tak berduit, tak bisa haji. Tak terlaksana rukun haji ni. Rukun 5 ni, yang kelima ni. Masih melekat nih, Islam kita masih melekat nih. Kemudian tidak bisa kita zakat. Boro-boro nak zakat misalnya kan. Ada orang yang tak bisa zakat karena mungkin miskin dan sebagainya. Lepas, tak terlaksana. Masih melekat Islam kita. Kemudian kita tak solat karena mungkin sakit parah dan sebagainya. Mohon maaf, tak ada puasa. Mungkin sakit parah gitu, ya. Mungkin sakit parah. Nah, seperti itu. Tidak puasa kita. Nah, tidak, masih melekat Islam nih, masih melekat. Tapi bukan berarti bulan puasa tak puasa. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Maksudnya kalau kita tak mampu melaksanakannya gara-gara alasan yang syar'i. Tapi ketika solat kita tinggalkan, tak ada alasan. Maka sehingga solat itu dalam keadaan apapun ada keringanannya. Kau tak mampu berdiri, duduk. Kau tak mampu duduk, baring. Kau tak mampu baring, terkelip-kelip ya lah mata. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu, ya. Nah, maka tidak ada alasan untuk tidak solat. Ketika kita tinggalkan, hanya mengandalkan syahadat, gugur Islam kita. Ini gambaran. Nah, maka karena itu sahabat Surya sekalian rahmati Allah, jangan sekali-kali meninggalkan solat. Jangan. Karena solat ini adalah tiang agama. Tiang agama. Ya, kawan-kawan misalnya punya rumah, ya kan? Tapi rumahnya tak bertiang. Gimana ceritanya? Gimana mau berteduh, ya kan? Roboh, ya kan? Tidak ada pondasi. Maka oleh karena itu sahabat Surya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hadiah Isra wal Mi'raj ini adalah hadiah yang sangat besar yang harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Karena di dalam solat itulah menjadi penenang bagi kita, komunikasi langsung, ya, komunikasi langsung. Kalau ada orang ahli zikir, Allah katakan wala dzikrullahi akbar, ya,
aqimus shalah. Zikir yang paling besar itu adalah solat. Solat. Ada orang ahli zikir. Misalnya, tak perlu solat, zikir ya Allah. Zikir yang paling besar itu adalah solat. Tidak bisa. Jadi solat ini adalah wasilah kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam solat itu ada tempat-tempat tertentu, gerakan tertentu yang mana kita meminta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu saat, satu kondisi dalam solat itu seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, banyak-banyaklah minta kepada Tuhanmu ketika sujud. Dan ada satu kondisi dalam solat, kalau kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah SWT, ketika kita di tahiyat akhir, setelah membaca tahiyat dan setelah membaca salawat dan sebelum salam, kita diperkenankan untuk berdoa. Namun kita di sini berpendapat doa-doa itu kalau tidak ada riwayatnya dari Rasulullah, misalnya doa minta lulus, ya kan tidak ada kan, Rasulullah kan tak pernah minta lulus ujian ya, ya kan? Doa agar dapat juara kelas gitu ya. Itu minta dalam hati saja. Jangan belak ngomong ya Allah jadikan juara kelas ya Allah, jangan. Nanti batal solatnya, karena solat ini adalah merupakan ibadah qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan harus sesuai petunjuk. Hatta di dalam bacaan pun kita tidak boleh mengarang-arang ya dalam solat itu ya. Maka inilah oleh-oleh Isra wal Mi'rajnya Rasulullah SAW untuk kita semua. Ya, siapa mau ngambil oleh-oleh ini maka tegakkan solat ya. Allah taala alam. Oke, sebelum kita lanjut nih Ustaz ya, saya mengingatkan kembali kepada sahabat Surya di rumah, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Karena dengan kalian men-share video ini berarti kalian sudah menyebarkan kebaikan. Maka dengan menyebar kebaikan tersebut, maka insya Allah kalian juga akan mendapatkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan nih Ustaz, mengenai sholat Ustaz. Kalau sholat kita ini kan Ustaz 5 waktu gitu Ustaz ya. Betul. Karena ketika Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad baru mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Nah, sholat yang ingin saya tanyakan tuh sholat umat sebelum kita itu seperti apa Ustaz ya? Baik. Silakan coba Ustaz. Baik, sesungguhnya sahabat Surya sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pokok-pokok di dalam agama dari zaman Nabi terdahulu sampai zamannya Nabi Muhammad SAW itu sama. Jadi syariat, pokok-pokok ajaran agama. Apakah umat terdahulu ada sholat? Ada, ya kan? Apakah ada puasa? Ada, ya. Apakah haji kan dah lama kan, ya kan? Apakah ada zakat? Ada. Bahkan dikhabarkan di dalam Al-Quran itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam beliau menegakkan solat dan menunaikan zakat ya. Tetapi ini bagian wilayah syar'u man qablana, syariat sebelum kita yang Allah sendiri juga tak jelaskan kepada kita. Gimana kaifiatnya ya. Gimana kaifiat, tata caranya seperti apa ya. Ada juga syariat-syariat zaman dahulu yang masih diberlakukan Allah dan cocok untuk syariat Nabi Muhammad diberlakukan. Seperti contoh puasa yang paling aku senangi kata Rasulullah, puasa Nabi Daud ya kan, menjadi sunnah kan. Betul. Nah, jadi Nabi Daud ternyata sehari berpuasa sehari tidak, dan menjadi syariat kita tapi posisi hukumnya sunnah. Nah, kaifiat umat-umat terdahulu itu solatnya itu kita tidak tahu. Seperti apa, tetapi namanya solat. Namanya solat ya. Jadi seperti dikisahkan Nabi Zakaria ketika naik di mihrab itu tempat solat. Yusolli, beliau solat dan berdoa agar dianugerahkan seorang anak, ya kan. Nah, tapi kaifiat solatnya kita tidak tahu ya. Bahkan kata para ulama, apakah Rasulullah SAW sebelum Isra wal Mi'raj ada solat? Kan? Udah solat belum sebelum Isra wal Mi'raj? Para ulama mengatakan syariat solat sebelum Isra wal Mi'raj ada. Ya, tapi solatnya waktunya solat 5 waktunya belum ada ya, kecuali setelah Isra wal Mi'raj ya. Tapi solatnya di waktu pagi dan petang ya kan, 2 waktu saja dan itu 2 rakaat saja. Dan ada solat malam ya kan. Nah, solat malam ini dulunya dilazimkan oleh Rasulullah.
dan bila tahdid, tanpa ada batasan. Iya. Tetapi ditegaskan oleh Allah SWT, status solat ini adalah nafilatan lak, sebagai solat nafilah, nawafil, yaitu solat tambahan atau solat Sunnah. solat sunnah, ya. Jadi syariat solat mafruḍah atau solat 5 waktu ini diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad setelah proses Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dituntut oleh Allah dan Rasulnya untuk mengetahui kaifiat ibadahnya umat-umat sebelum kita. Tapi kita yakin umat-umat terdahulu juga solat, dia juga berpuasa, dia juga melaksanakan zakat. Kan ini pokok dalam agama. Jadi pokok dalam agama itu tidak berubah. Cuma kaifiatnya saja kita tidak mengetahui. Wallahu ta'ala alam. Oke, baik. Demikianlah penyampaian dari Ustadz Hermanto. Buat sahabat Surya, silahkan kalian tonton video ini. Buat kalian yang masih ragu ya, apa itu Isra Mi'raj dan sebagainya, insya Allah video ini bisa menjelaskan semuanya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada sahabat Surya, ya. Kami juga memberikan kesempatan buat sahabat Surya yang ingin bertanya, ya. Silakan kalian bertanya di kolom komentar, ya. Atau kalian juga mau rekomendasikan episode selanjutnya judulnya apa, kami persilahkan, ya seperti itu. Mungkin ini terakhir Ustadz ya. Ya. Mungkin ada pesan yang ingin antum sampaikan ke para sahabat Surya. Baik. Silakan Ustadz. Baik, sahabat Surya yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan atau closing statement lah ya. Ya kan. Saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Ya, tentu seusia sahabat Surya, para pendengar sekalian, memiliki cita-cita. Dan cita-cita yang tak bisa dipungkiri khususnya bagi orang Islam adalah setelah meninggal dunia dia akan menjadi ahli surga, ya. Keselamatan baik dunia maupun akhirat. Tetapi ada sebuah kalimat yang menyentuh hati kita. Ada seorang ulama mengatakan terjun najah. Terjun aja. Walam tasluku bimasalikiha walaisatis safina tajri 'alal yabs. Engkau menginginkan najah, keselamatan, kesuksesan dalam hidupmu. Ya, selamat dunia akhirat. Pengen karirnya lancar, pengen kaya, setelah kaya pengen jadi orang terbaik lah pokoknya. Walam tasluku bimasalikiha, tapi engkau tidak menempuh jalan keselamatan tak kau tempuh, tapi pengen selamat, kan? Pengen kerasau tapi jalannya jalan ke kakap, maka gitu kan? Maka diumpama terbalik begini, walaisatis safinah tajri 'alal yabs, takkan mungkinlah kapal laut itu bisa berjalan kok di atas darat. Artinya apa? Sumber segala kesuksesan itu adalah solat. Kita cari rezeki dari Allah, tapi Allah tak kita sembah. Tak mungkin. Ini mau gimana ini? Andai kata kita lihat orang, kita minta duit dengan orang, tapi orang tu tak kita tegur, kita jahatin. Tak mungkin. Ya kan? Nah, kita menempuh jalan yang salah, ya, seperti itu. Kita pengen lulus ujian, pengen jadi orang yang sukses karirnya, kuliahnya, sekolahnya dan sebagainya, tapi kita tak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau ingin sukses, ingin keselamatan dunia akhirat, tempuhlah jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan itu adalah tegakkan solat. Menjadilah engkau pribadi-pribadi yang muqim solat, yang menegakkan solat, ya, insyaallah. Oke, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Baik sahabat Surya, itulah pesan dari Ustadz, ya. Jadi jika sahabat Surya ingin menjadi insan yang sukses, ya, dunia wal akhirat, jagalah sholat kalian, dirikan sholat kalian, jangan sekali-sekali untuk menunaikan sholat. Seperti itu Ustadz, ya. Oke, syukran Ustadz. Akhirnya saya berterima kasih buat Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahkan ilmu antum, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insan, sebagai muslim yang selalu menjaga salat. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku host Devan Prasetyo undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah adalah datang dari saya sendiri. Saya akhiri, nasrun minallah wa fadhan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.